Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Desi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini memang sengaja ya ditunggu Pak Ketum karena memang beliau manajer di CVC Kencono Mayora, distributor Mayora di Situbondo dan Bondowoso. Beliau sebagai manajer SDM di CVC Kencono, SDM dan legal. Nah, malam ini kita ada beberapa karyawan yang sudah sampai di waktunya untuk PKWT, jadi perjanjian kerja untuk waktu tertentu, dan ada beberapa juga yang sudah masuk di PKWTT. Alhamdulillah. PKWTT adalah perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, jadi sudah menjadi pegawai tetap. Paste ya. Ya, dan alhamdulillah ya. Ini merupakan terobosan terbaru dari ketum kita, ketum GP Sakera atau Bapak Saiful Bahri. Kalau di kantor biasa kita memanggil beliau Bapak Manajer, karena memang sebelumnya kita tidak ada istilahnya PKWT, PKWTT ya, maksudnya hak dari karyawan kurang terjaga istilahnya. Kalau sudah ada perjanjian seperti ini, sebagai perusahaan harus memberikan apa yang menjadi haknya karyawan. Nah, ini ada beberapa yang kemarin juga dari prakontrak masuk menjadi sudah layak diangkat ke PKWT. Nih Pak Manajer ini capek ya, baru datang. Iya. Manajernya baru datang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. salam memangkas. Salam. Jadi Bu Sekjen ini sudah lama tidak kumpul, jadi dengan salamnya sendiri lupa. Gitu loh ya. Masyarakat Situbondo dan tim Pemangkaran yang sangat saya hormati. Ini orangnya sendiri. Bagaimana ini? Alhamdulillah. Ya. Ini tadi rencana langsung mau pulang, tapi sesungguhnya saya mampir ke Putra Mandiri ini ada hal yang harus saya rapatkan dengan Direktur Putra Mandiri gitu kan. Tapi rupanya nyampe di sini sudah dihadapkan dengan tugas yang lain. Betul. Apa tugasnya? Saya selaku menjalankan kewajiban saya selaku manajer legal dan SDM ya. Tugasnya itu hanya ngangkat dan mencat. Dan kalau legalnya itu adalah menjaga tentang tentang persoalan-persoalan terutama dengan legal formal perusahaan, juga ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di perusahaan, begitu Mas Iwannya. Siap. Seperti yang tadi dikatakan oleh Desi bahwa di CV Sri Kencono ini memang sebelum saya masuk itu status karyawan itu bisa dikatakan bukan tidak jelas ya, hanya tidak memiliki legal formal yang pas gitu loh. Kan sempurna saya juga cerita bahwa ketika saya diangkat jadi manajer, satu hari setelahnya yang pertama saya bongkar adalah tentang karyawan, status karyawan. Dan hari itu juga langsung saya pilah dan saya bisa sesuai dengan perundang-undangan, yang dimana ini mungkin satu-satunya perusahaan swasta yang itu saya buat atau gini, perusahaan swasta yang ada di Situbondo yang memperjelas status tentang karyawan. Kenapa? Karena memang karyawan ini adalah bagi saya pribadi dan bagi perusahaan itu adalah aset ya, dimana aset itu harus kita jaga. Nah, gitu loh. Nah, untuk membuktikan bahwa di perusahaan kita ini ada status sosial, status karyawan,
hari ini karena cukup banyak yang saya tanda tangani, jadi biar nanti masyarakat Situbondo juga bisa paham apakah Bang Ipul ini hanya sekedar ngomong doang atau mengarang-ngarang untuk membuat sebuah keyakinan. Akhirnya saya meminta les kepada Pak Direktur ya, Pak Putra Mandiri. Tujuan saya adalah yang pertama, saya ingin mengajarkan kepada masyarakat Situbondo pada umumnya. Terus yang kedua juga ini kepada Mas Bagong Sumarsono. Saya sebutkan lagi nih ya. Kenapa? Karena Bagong itu memang betul kalau saya itu membaca komentarnya harus ada hitam di atas putih gitu. Nah, itu bagus. Itu secara tidak langsung Bagong itu sudah menyindir sesungguhnya orang-orang yang membuka perusahaan dengan berbagai nama perusahaan yang besar dan mengangkat beberapa karyawan, tapi tertunda bayarannya. Itu saran bagus itu. Bagus, betul dan betul itu. Itu saran bagus dari Bagong Sumarsono karena begini, Bagong ini adalah juga pernah merasakan namanya suasana ya di luar negeri karyawan-karyawan itu, Bang Iwan. Jadi menurut aku saran itu sangat bijak dan sangat masuk karena memang harus ada hitam di atas putih. Maka disitulah nanti akan terbentuk namanya karyawan. Nah, gitu lah Bang Iwan ya. Betul. Kalau enggak nanti jadi budak. Kerja bakti gitu loh ya. Namanya perusahaannya harus seperti ini, bukan hanya sekedar membuat seperusahaan. Sebentar lagi juga saya akan melakukan kewajiban saya sebagai manajer dari manajer operasional dan legal ya, legal dan operasional. Kalau di PT SRA, kalau di Sri Kerjono saya adalah legal dan SDM ya. Jadi ini agar memicu juga para pengusaha-pengusaha di Situbondo agar supaya perusahaan yang membangun di Situbondo agar supaya menjadikan anak buah menjadi sebuah aset gitu. Saya nggak mau Situbondo itu karyawan-karyawannya yang notabene adalah karyawan orang Situbondo itu cuman sekedar diambil pas butuh-butuhnya saja gitu loh. Jadi itu yang ingin saya ajarkan kepada termasuk memberikan contoh kepada Situbondo, karena saya sebagai ketum BP Sakera juga tidak mau kehilangan idealis saya bahwa saya menjadi manajer, bukan berarti terus saya akan menghilangkan semua niat saya untuk membangun Situbondo, baik perusahaannya maupun juga tentang karyawannya. Karena tidak sedikit rupanya perusahaan-perusahaan di Situbondo itu tidak menjalankan itu, Des, gitu loh. Bahkan bukan hanya terkait dengan status karyawan, UMR bahkan tidak tercapai gitu, tidak mencapai gaji itu tidak mencapai. Itu yang sangat saya sedih ketika perusahaan hanya menganggap karyawan itu karena kita banyak membutuhkan banyak membutuhkan pekerjaan, banyak yang nganggur, sehingga tidak berlaku profesional kepada karyawannya. Makanya dari perusahaan yang saya pimpin sebagai manajer di dua perusahaan ini saya terapkan betul, termasuk hak-hak karyawan. Diantaranya adalah UMR ya, UMR, THR ini yang minimal adalah 1 kali gaji. Ini kita berikan bukan karena kita punya atau tidak punya gitu loh ya. Perusahaan ada kas atau tidak ada kas, ini minimal 1 kali gaji. Terus yang ketiga adalah hak kesehatan dan kecelakaan kerja. Jadi ada 2 minimal BPJS yang kita pegang itu kesehatan dan tenaga kerja. Di antara tenaga kerjanya juga ada ketika sudah tetap kita statuskan menjadi tetap, kita maksimal berapa? 50 berapa? 55 ya. Di maksimal 55, maka ketika dia pensiun nanti ya dia akan mendapatkan haknya hari tua ya. Apa namanya? Hari tua ya, pensiun ya. Jadi itu gitu loh. Jadi bisa dicairkan. Nah,
Tapi sebelum itu karena Desi ini saya angkat juga di sana menjadi admin sekaligus menjadi perwakilan saya sebagai asisten manajer. Saya mau tanya dulu ini, gitu loh, anggota saya di grup apa ini namanya Facebook, bukan di grup ya, di Facebook ini juga banyak juga ya karyawan-karyawan saya yang saya juga tidak kenal satu persatu karena banyak. Total 70-an ya dari SRA saja, dari Sri Kencono, SRA ini 20-an, jadi saya banyak yang tidak kenal. Pertanyaannya begini Des, ketika kita itu bicara tentang minimal UMR dan THR, terus juga BPJS yang saya sebarluaskan, saya mau menanyakan hal dasar dulu gitu loh. Setelah saya masuk di perusahaan, teman-teman digaji berapa kali? Kalau untuk gaji 2 kali kan? Ya. Tengah bulan sama akhir bulan. Nah, tanggal gitu. 15 sama tanggal 20. Tanggal 15 sama tanggal 28 atau tanggal 29. Sebelum tanggal 1, Man. Betul. Ya. Jadi sudah gajian duluan. Yang lain belum gajian, tanggal 15 itu gajian pertama yang kita akumulasi dari prestasi. Terus yang kedua adalah akhir bulan ya. Iya, tanggal 28 sudah transfer masuk. Tanggal 28 masuk ke rekening masing-masing ya. Betul, ke rekening masing-masing ya. Itu tanpa diminta. Langsung Bahkan kita tidak tahu kan, karena itu secara otomatis Mas Direktur itu masuk gitu loh. Ya itulah perusahaan gitu loh. Nggak usah diminta. Atau mungkin atau mungkin karena mungkin kita dan faktanya loyal ya. Teman-teman loyal ya. Tidak dari perlu bawah ke atas, dari atas ke jadi bawah. tidak ada alasan untuk menguji loyalitas seseorang perusahaan dan menguji loyalitas. Lain halnya kalau itu adalah pergerakan. Betul. Kalau pergerakan baru, kalau perusahaan yang bernama PT, CV itu ya secara otomatis lah. Gitu. Masuk ke rekening ya? Betul. Mungkin kalau masih mau menanyakan loyal bukan PT mungkin itu atau apa biasanya? Mas Hafiz yang lebih tahu. Habis ya yang lebih tahu ya. Jadi kayak gitu, gitu loh. Jadi harapan saya ini nanti contoh dengan harapan ditiru juga oleh perusahaan-perusahaan yang lain gitu loh. Termasuk juga saya bertindak ketika tentang hak karyawan, saya bertindak mewakili karyawan. Tapi ketika karyawan ada persoalan, ada permasalahan yang menyinggung atau berpersoalan kepada perusahaan, maka saya bertindak sebagai perusahaan yang harus saya bersikap tegas kepada ini, karena salah satu tugasnya yang lain adalah saya memecat karyawan. Ya betul ya. Ya, bahkan kemarin dipenjarakan. Makanya kalau dablek ya saya bicarakan aja, ada repot-repot gitu loh. Betul. Yang penting adalah profesionalisme itu kalau perusahaan, tapi kalau antara majikan dengan hamba sahaya itu hamba sahaya kok apa ya? Budak sahaya ya. Itu berbeda. Makanya kalau membuat perusahaan itu manajemen harus dibenahi betul gitu loh. Bukan membuat banyak perusahaan manajemen tidak benar, gaji saja ditunda. Itu bukan perusahaan namanya, kasihan orang yang sudah mengabdi, orang yang sudah bekerja, yang ditunggu di rumah, di dapurnya, ditunggu anak-anaknya, itu ya segeralah selesaikan. Kalau nggak mampu tutup gitu loh. Untuk apa kita buka banyak perusahaan kalau faktanya perusahaan itu tidak mampu untuk menggaji, ya toh. Lah urusan ini kita masih ngurusin yang lain, itu urusan bos lah. Iya. Seperti kita kemarin kita sempat kebanjiran order ya, barangnya sampai 2 gudang kita gunakan, gudang yang di gudang yang di Pasardo dengan gudang yang di mana? Di Mojosari itu kita fullkan semua. Di mana kalau sudah pada waktu itu PKPM pertama ya, PPKM ya, bukan PPKM malah itu di awal masih kalau ada biru ya. Itu kita tidak bisa menjual karena daya pembelian masyarakat atau konsumen ini menurun, dan itu tidak berpengaruh sama gaji. Tetap gaji tanggal gaji kan tetap. Tidak ada namanya menunda-menunda. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi itu sekilas saja. Ini hanya saran, jangan baper ya.
nanti baper gitu loh. Ini hanya saran, kalau mau jadi bos jadilah bos yang sebenarnya, jangan ngutang gaji kepada karyawan, malu-maluin gitu. Suruh tutup ya PT-nya betul kalau mampu. Iya, karena membuat sebuah perusahaan itu bukan untuk gaya-gayaan gitu loh. Apa diupload ke banyak perusahaan, banyak PT aja gaji berapa orang saja, Walahan. gitu loh. Betul ya Pak Iwan? Betul, betul. Oh, lain kalau di kita kan memang sudah kita sisihkan, ada bagian petugas admin sendiri yang saya sendiri sebagai manajer, juga dari manajer operasional, juga Pak Direktur itu tidak ikut cawe-cawe. Oh, karena itu yang mengatur juga para karyawan sendiri, sehingga pada tanggal 15 atau tanggal kalau libur tak 1 hari setelahnya dan tanggal 28 atau 29 gaji itu sudah terlunasi. Sudah masuk ting sebelum tanggal 1. Sebelum tanggal 1 justru dibayar. Sebelum tanggal 1, berarti tanggal 1 bulan 4 bulan berikutnya. Ada rapelan, kalau rapelan itu adalah bonus. Kita kan juga ada yang 3 bulan sekali itu adalah bonus. Bahkan THR ya, THR kita sendiri itu 1 minggu setelah puasa loh. Iya. Di awal loh, yang lain belum dapat THR, saya mintakan, kenapa harus ditunda berapa hari ke depan kalau bisa kita kerjakan hari ini. Dengan harapan adalah teman-teman atau para karyawan bisa belanja ketika suasana masih tidak ramai. Itu ya. Itu namanya baru berusaha. Dan itu semua kita lakukan karena saya sebagai ketum GP Sakera, saya tidak menghilangkan idealis saya. Mentang-mentang saya menjadi manajer, terus saya tidak mikirkan teman-teman atau masyarakat yang kebetulan anak buah saya. Enggak lah, justru itu kita perjuangkan. Nanti biar di shoot ya, atau sebelum saya tanda tangani dulu, ini ada istilah di kita adalah prakontra. Prakontra ini kenapa tidak langsung kita masukkan ke kontrak? Karena kita juga masih belum tahu apakah perusahaan itu cocok dengan dia, ataukah dia cocok dengan perusahaan. Karena apa? Kita mengandung sistem merdeka. Ya, bukan hanya perusahaan, gitu loh. Mereka juga cocok nggak kerja di perusahaan kita. Oh, ya. Itu namanya merdeka, bukan merdeka menjadi muda. Udah kok merdeka, itu harus dimerdekakan dulu. Jadi kayak gitu. Yang ketiga adalah perlu dipahami oleh masyarakat Situbondo. Saya tidak pernah menggunakan kekuatan saya sebagai manajer, ya, untuk memerintahkan kepada anak buah saya untuk melakukan penyerangan atau membantu saya. Nggak ada. Ya, di Mayora saya nggak pernah memberikan perintah di grup, ayo bantu saya, ayo serangin. Nggak ada. Kenapa? Mereka merdeka. Ya toh, mereka merdeka, mereka bebas. Demikian pula ketika mereka sudah masuk ke perusahaan, maka itu saya nonaktifkan menjadi anggota GP Sakera. Agar apa? Agar dia fokus di perusahaan tersebut. Gitu loh. Jadi, tapi kalau sudah malam atau sudah hari libur, itu kegiatan seperti Desi ini sebagai sekjennya memperbaiki surat menyurat keluar dan masuk yang ada di membantu atau membantu Fatoni Ahmad Fatoni yang ada di sana, gitu ya. Sekali lagi saya minta, saya harap perusahaan bisa mengerti karyawannya dan karyawan bisa bekerja secara profesional kepada perusahaan, ya. Terus lagi perusahaan yang banyak, yang gak usah banyak lah, gitu. 1-2 perusahaan jalan itu udah keren, gitu. Ya, betul. Banyak tapi tidak ada perusahaannya, ya sama aja, itu kayak pergerakan. Itu jujur aja, itu kayak pergerakan. Ya, di GP Sakera saja contohnya. Saya ada GP Sakera, ya, ada S1, ada GKH Sabar. Nah, ketika ditanya GKH Sabar, siapa anggotanya? Di S1 siapa anggotanya? Doni, Iwan, Hafiz, Ozi, Ipang, Pak Ketum, siapa Fatoni, ya. Di GKH Sabar siapa? Ya orang itu lagi, gitu loh. Kan ngapain banyak-banyak juga. PT-nya sampai 20-an orang, orangnya kalian tetap saja. Menghemat ini teman. Jadi waktu ditanya yang heran saja sudah menghemat, masih hidup dibayar. Ini yang paling susah kan hidup gitu loh.
Makanya dari saya ini kita tanda tangani nanti ini apa nih yang PKWT ya. Terus yang pasti saya sebagai manajer saya harus adil, gitu loh. Karena ini perusahaan maka harus mengikuti proses dan prosedur yang ada, gitu loh, ya. Betul ya, Desi ya. Jadi saya tidak boleh menganak-maskan atau saya bertindak tidak adil kepada karyawan saya. Ini nanti saya ambilkan contoh. Ini saya tanda tangani dulu. Biar nanti apa itu namanya, nah, ya ini kita tanda tangani, sebelumnya sudah ditanda tangani ini. Nah ini saya tunjukkan ya Iwannya. Siap. Ini coba di shoot lebih dekat biar kelihatan ya. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan. Di sini perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Ini yang dimaksud adalah PKWTT, PKWT ya, tertentu. Kalau di bahasa umumnya ini adalah kontrak masih ya. Ada nomornya men, gitu loh. Ada nomor suratnya. Ini benih abal-abal. Ya. Ini fiktif. Benih fiktif, bukan hanya sekedar didaftarkan gitu ya. Di sini nama Sewul Bahri lah ini. Benih Congojuan ini jabatan manajer legal dan SDM di PT Edi CV Sri Kencono ya, jenis usaha, nomor fax semuanya, semua lengkap di sini sebagai pihak pertama. Saya sebagai pihak pertama ya. Terus yang kedua adalah ini ini yang diangkat ya. Andika Pratama Putra SMK, nomornya sekian, tempat tinggal sebagai pihak kedua gitu ya. Oke. Di sini ada perjanjiannya semuanya menguntungkan baik kepada karyawan maupun kepada ini. Ada gajinya enggak ini? Ini include Nomor 2. Oh ini ya. Paket remunerasi yang diberikan adalah sebagai berikut. Ini kontrak loh ya. Fixed income. Apa fixed income itu? Adalah gaji tetapnya ya. Gaji pokok ya. Terus tunjangan apa? Makan. Tunjangan makan ada men ya. Ada. Tunjangan bensin ada. Tunjangan sepeda ada juga, perawatan ya. Ada tunjangan pulsa juga ada. Ini perusahaan antar kagaji malon pulsa ini tanggung ya. Terus insentif sesuai dengan peraturan. Nah, ini yang saya katakan 3 bulan ya. Nah, di sini bila pihak kedua hadir untuk bekerja, ini sanksinya. Harus sesuai dengan SOP-nya ya. Semua hak di atas dikeluarkan oleh pihak pertama. Siapa pihak pertama? Nih Bang Ipul bro yang mengeluarkan. Oke. Nah, ya. Jadi di sini sangat lengkap. Masa kerja minimal ini yang 1 bulan untuk prakontrak, terus kita naikkan. Terus THR ini ya. THR ada. THR diberikan bagi pihak kedua yang masih aktif saat menjelang hari raya. Pembayaran dilakukan bertepatan dengan peringatan hari raya. Lah ini yang harus dirubah kamu kemarin. Ya, masih belum dirubah. Sudah ini betul untuk pihak kedua telah diberikan. Gimana? Minimal Ini kan 1 tahun. Oh minimal 1 bulan gaji. Oh ya dapat 1 bulan gaji ini. 1 bulan gaji. Oh 1 bulan gaji untuk pihak kedua yang telah bekerja minimal 1 tahun. Nah kalau sudah 1 tahun 1 gaji oh keren ya. Keren gitu loh ya. Keren perusahaan. Dan rata-rata yang bekerja lewat 6 bulan namun kurang dari 1 tahun pada saat pembayaran dilakukan kebijakan pihak pertama dan pihak kedua. Jadi ada kebijakannya. Oke. Keren lah. Semua diatur. Semua diatur di sini. Jadi kalau tidak nyampe 1 tahun masih dapat. Masih dapat. Apalagi ini yang penting-penting ini. Mungkin nanti bisa dibuat pelajaran bagi yang buat perusahaan banyak yang belum memahami tentang menjadi bos dan aturan perusahaan ya. Betul. Ya, bisa dimaklumi lah. Memang kalau buat perusahaan itu harus yang punya pengalaman. Benar sekedar membuat nama perusahaan atau beningnya notaris selesai, bukan masih punya kewajiban yang lain. Gitu. Ya. Oke, gitu loh. Ini ada SP-nya, surat sanksinya ada. Saya paling suka kalau mengangkat seperti ini. Selalu saya marah, bukan marah ya, saya suka ya. Ketika Desi ini bawa apa itu namanya surat SP ya, sanksi. Saya itu paling mangkel gitu loh kalau ada surat SP yang harus saya tanda tangani karena
saya tidak suka gitu loh membuat orang sedih, itu tidak suka, tapi ya kadang-kadang namanya ini sudah saya revisi karena ada beberapa yang kemarin ada yang keliru. Ini PKWTT ya. PKWT ya. Nah, sekarang saya mau menandatangani ini yang PKWTT lah. Ini yang gudang. Ah, ini ya. Yang satu Ini anak lagi. gudang, PKWT. Anak gudang ya. Anak Oke, dekat lagi. Ini PKWTT. Jadi di sini ada tulisan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Apa artinya? Tidak tertentu. Tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Apa artinya? Ini kita angkat menjadi pegawai Tidak tetap. Oh, Ya, Tidak ini. tertentu, sudah tidak ada waktunya. Ini sudah tidak jadi ini kita oke, angkat oke. menjadi pegawai tetap. Iya. Gitu loh ya. Ini sama Saiful Bahri, ini Muhammad Jamsuri, dan ini Gudan gitu ya, menerangkan ya toh. Berlaku saya tangani perjanjian kerjasama ini sama, cuman ada tambahan BPJS kalau udah keliru ya. BPJS kesehatan. Bpjs kesehatan sama tenaga kerja. Nah, jadi ada ini pengangkatan dan ini mungkin satu-satunya di Situbondo loh. Ada SK-nya juga Pak Ketum. Ada SK-nya. Ada. Ah, ini ya. SK-nya. Ini surat perjanjiannya. Ini SK-nya. Ah, ini SK. Ini saya bisa titip SV. Iya. Ah, itu bisa Yang mau dimasukkan sekolah? ke sekolah-sekolah itu ya. Ini ditandatangani ya guys. Bisa tanda tangani. Langsung. Nah, karena ini 4 tahun sudah ya. Nggih. Seharusnya kemarin ya, tapi mungkin ada hal yang mendapatkan istri dan yang lain-lain. Nah, ini surat keputusan nomor sekian-sekian ya, perihal pengangkatan karyawan tetap. Nah, ini PKWTT. Ini PKWTT, namanya sama. Ini Yang sama. Yang Nah, ini ya yang tadi jawaban. Ini Muhammad Jamsuri, ini Muhammad Jamsuri juga. Coba baca. Pendidikan SD, tapi perusahaan harus memberikan reward kepada orang yang mengabdi dan loyal kepada perusahaan. SD pun saya angkat menjadi pegawai tetap, karyawan tetap ya, dan dia profesinya hanya menjadi di gudang, tapi kita tetap harus, karena di gudang mayoritas itu tidak digaji, tapi hanya borongan saja gitu. Tapi untuk kita saya tidak mau, karena mereka itu bekerja dari yang ketika dia kuat, itu juga untuk persiapan dia ketika mereka sudah tidak kerja atau tidak kuat lagi. Jadi harus kita ini ya mengangkat saudara sebagai karyawan gudangnya. Bila mana di kemudian hari dia ada kesalahan di tempatnya surat keputusan, maka pihak perusahaan akan melakukan penyesuaian ulang semestinya. Jadi meskipun jadi pegawai tetap, kita juga masih bisa memberikan teguran. Jadi jelas malas kalau sudah saya angkat jadi pegawai tetap, karena hak-hak di pegawai tetap itu lebih banyak daripada kontrak ya atau PKWT, dan lebih banyak lagi dari yang prakontrak. Dari prakontrak dengan kontrak itu lebih banyak. Oke, kita tanda tangani ya. Surat keputusan ini yang bisa mencari duit ya. Iya betul Pak. Bisa di sekolah. Bisa disekolahkan ya. Ini tanda tangan Saiful Bahri. Dilarang ditanda tangan. Bahkan kemarin ngambil apa namanya? Ada yang ngambil rumah ya? Iya ada. Masih bertinggal kinawan tak jelas ya. Ya. Cara Sara ya Mas. Jadi Sudah sudah saya Sara. tanda tangani. Masa tak ngerti ya dah ya. Ya, ini artinya sudah sah, tinggal stempel besok. Iya, betul. Ini Mas Iwan, seperti yang saya katakan tadi, saya harus adil. Ya. Saya harus adil, harus menyesuaikan aturan, ya. Maka saya tidak memilih-milih. Meskipun itu saudara saya sendiri, Desi itu saudara saya. Artinya Desi belum memenuhi untuk dijadikan pegawai tetap, maka saya tidak akan angkat dia menjadi pegawai tetap. Betul. Objektif lah. Makanya tadi saya lihat kok ada Desi ini, saya takut ketipu sama Desi juga ya, saya baca ternyata di atas masih perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Artinya ini masih kontrak. Ya, betul bisa pecat waktu sama aku gitu. Padahal ini saya yang buat ya. Padahal ini Desi yang buat, makanya aku kontrol duluan. Khawatirnya nanti ketika aku kontrol, kok dia belum waktunya sudah jadi pegawai tetap, nggak mau lah. Makanya jadi pimpinan harus seperti juga. Artinya saya harus adil, karena bagi saya
Desi ini saudara ketika di hubungan keluarga, tapi ketika di perusahaan dia adalah anak buah saya yang sama hak dan kewajibannya dengan anggota yang lain. Jadi kita harus adil gitu ya. Betul. Nah, oke, coba ini shoot dulu ya, pegang di sini. Di atas ya, perjanjian kerja untuk waktu tertentu ya gak? Ini ya. Enggak, meskipun saya membuat surat ini, saya tidak langsung menjadi PKWTT, enggak ya. Kita mengikuti aturan tetap walaupun. Kalau PKWTT keluar SK enggak? Belum ya? Belum. Kalau tetap baru ya? Baru. Yang bisa digaji, yang nggak Yes, bisa betul. di sekolahkan. Yang SK-nya PKWTT. Ini malah juga ada penghargaan yang luar biasa juga ini. Nah, coba ini Mas Iwan yang belum saya tanda tangani. Ya. Coba ya. Itu driver. Ini tadi lulusan apa Mas Iwan? SD. SD ini yang PKWTT ya, yang pegawai kerja tetap ya. Ya. Ini lulusan SD. SD ya. Ya. SD. Kita jadikan karyawan tetap dia. Gitu. Oke. Karena kebanyakan orang-orang yang justru disiplin itu orang yang tidak sekolah, tapi kalau sekolah yang tinggi kadang-kadang sosokan gitu loh. Nah. Makanya seringkali saya kasih SP itu orang yang sarjana itu. Nah ini Mas Iwan, coba ini surat keputusan. Kalau sudah berbicara surat keputusan berarti ini perihal pengangkatan karyawan tetap. Pendidikan tidak ada, tidak sekolah, tidak sekolah. Betul. Tapi saya jadikan karyawan tetap. Kenapa? Karena saya sangat menyayangi masyarakat Situbondo. Meskipun tidak sekolah, tapi ketika dia loyal terhadap perusahaan, maka saya harus memberikan SK kepada dia. Betul. Ya, tidak sekolah loh ya, tidak sekolah ya. Ya, tidak ada. Tidak ada, tapi saya jadikan dia pengangkatan karyawan biar yakin ya. Masuk. Saya Tanda tangan nih. Area tanda tangan ya saya full Bahri. Saya keluar ya. Bahri. Saya full Bahri. Bahri. Tinggal stempel ada bisa dibakar. Nah. Kenapa dibakar? Karena di kita itu minimal itu adalah 2 juta ya, minimal itu ya. Tapi tidak sedikit yang menembus karena 2 kali gaji bisa ke 4 bisa ke 5 juta. Gitu. Bahkan ada yang di luar itu malah dapat prestasi yang luar biasa, sehari bisa mendapatkan 200.000 loh, luar biasa itu. Mantap. Yang pandai di dalam marketingnya gitu loh. Iya, betul. Satu hari 200 loh, itu lain gajinya dari yang lainnya. Banyak. Gitu ya Wan ya. Oke, Gitu aja Mas Iwan. Semoga ini menjadi motivasi untuk masyarakat Situbondo dan juga perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha di Situbondo serta karyawan-karyawan di Situbondo untuk bertindak profesional ya. Betul. Untuk bertindak profesional. Demikian pula jangan menjadi pengusaha kalau tujuannya hanya ingin gaya-gayaan dan dijadikan untuk kita menipu di luar sana, apalagi sampai membohongi karyawannya, pihaknya dengan tidak memberikan gaji tepat waktu, ya. Seperti itu harapan saya. Yang terakhir, saya memberikan pesan juga kepada para aktivis, terutama tim pemangkar. Kalian menjadi apapun dan siapapun, kalian tidak boleh berubah bahwa kalian adalah pengabdi masyarakat. Maka jangan hanya karena diangkat menjadi seseorang manajer, jadi direktur, kalian merupakan idealis kalian sehingga kalian tidak melakukan hal-hal yang dibutuhkan atau yang menjadi kewajiban perusahaan kepada karyawannya. Artinya undang-undang, peraturan itu yang sudah mengatur hak dan kewajiban harus betul-betul kalian laksanakan. Itulah jiwa pemangkar sejati. Benih bekona egoji, tak egoji, apa benih pemangkar. Makanya saya salah ngocak, saya bener wah pemangkar. Karena pemangkar tak lecehkan. Betul ya? Betul ya? Pemangkar itu tak lecehkan, makanya saya salah ngocak gitu loh. Kalau kita ngomong salam pemangkar, itu adalah orang-orang yang jujur. Betul. Namun dengan salam tak pado, itu dipertanyakan. Betul. Ini nambu, jadi orang jarpak, orang yang rokok. Ya. Betul. Berarti bola nak viral lagi pas musuh. Salah copot, makanya copot. Kok orang-orang yang seperti itu ya? Orang-orang yang seperti itu, saya yang orang pejabat tak benar hanya saya viral, kan kok? Apalagi orang-orang yang menyakiti masyarakat, Mengambil hak Ya. orang lain. itu kan masyarakat, orang-orang yang bekerja, yang dimana orang-orang tersebut itu menginginkan kehidupannya lebih baik, benih itu kocok. Ya saya viralkan lah. Makanya jaga mage, gitu loh ya.
Ini banyak yang saya tanda tangan nih Mas Iwan sambil ngomong Mas Iwan. Ya. Oke, siap. Jadi terutama itu, jadilah pemangkar yang sejati. Pemangkar, karena pemangkar itu adalah kejujuran. Selain itu kecarpakan. Jadi segala selainnya itu dapat itu, gitu loh. Amin. Ya, siapapun itu yang mendapatkan kedudukan, jagalah rakyatnya, jagalah masyarakatnya, jagalah warganya, jagalah anak buahnya. Ya, Oke. itu jadi pemimpin yang sejati. Bernikorana ketika kampanye nyaman, ketika pas toju tak nyaman. Itu benih pemangkar itu, gitu loh. Itu saya lain. Jadi kalau jadi apapun tetaplah idealis tetap harus dijaga. Begitu Bang Iwan ya. Oke. Nanti setelah closing Bang Iwan ganti shoot ini ya. Biar Oke, orang-orang siap. ingat ya. Siap. Oke, dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Yang kangen. Ganteng mana tuh jadi.